Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trime Wulandari, berasal dari kelas Perbankan Syariah di semester 5. Di sini saya akan mereview atau meresum materi teknologi informasi perbankan syariah dari materi 1 sampai materi 5. Berikut materinya. Yang pertama yaitu konsep ICT atau Information Communication Technology. Pengertiannya, teknologi informasi adalah gerakan mengubah, menciptakan, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam segala bentuk. Teknologi informasi adalah teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang terhubung satu sama lain. Peran penting ITC. Peran dari sistem teknologi informasi yaitu meningkatkan efektivitas, komunikasi, dan kolaborasi kompetitif. Perkembangan teknologi komputer ada 3 arah perkembangan komputer, yaitu miniaturisasi, kecepatan, dan keterjangkauan. Teknologi komunikasi terdapat 3 arah perkembangan komunikasi, yaitu konektivitas, interaktivitas, dan multimedia. Pemanfaatan ICT. Yang pertama, pergerakan peradaban manusia. Yang kedua, perbankan. Yang ketiga, segala bidang. Lanjut, SDM dan ICT. Pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi, atau kelompok pekerja. Tujuan akhir supaya SDM meningkat adalah dengan tercapainya 5 sasaran. Yang pertama, meningkatkan kapasitas SDM TIK dari segi keahlian dan pendidikan. Yang kedua, membentuk SDM TIK yang gesit, fleksibel, dan berpandang ke depan. Yang ketiga, meningkatkan literasi TIK pada masyarakat umum. Yang keempat, mengembangkan kemampuan teknis yang beragam pada komunitas TIK di industri, pemerintah, dan akademis. Yang terakhir, mengembangkan pemberdayaan SDM TIK dalam inovasi pengembangan dan menyediakan produk dan jasa terkini. Indikator perusahaan dan pembisnis yang menggunakan ICT. Yang pertama, customer value. Yang kedua, proses efisiensi. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, human recoveries. Yang kelima, komitmen manajemen terhadap perkembangan teknologi informasi. Yang terakhir yaitu penggunaan internet. Materi yang kedua, penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Yang pertama, internet banking. Internet banking merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Dimensi internet banking yaitu yang pertama, independensi. Yang kedua, convenience. Yang ketiga yaitu security. Faktor pengembangan e-commerce. Yang pertama yaitu akses internet semakin murah dan cepat yang akan meningkatkan jumlah pengguna internet, biaya hosting lebih murah. Yang kedua yaitu dukungan dari sektor perbankan yang menyediakan fasilitas internet banking maupun SMS banking yang akan mempercepat proses transaksi. Yang terakhir, semakin mudah dan murah membangun situs e-commerce yang didukung dengan tersedianya berbagai soft file open source. Selanjutnya, peran e-commerce pada entrepreneurship. Yang pertama yaitu UKM. E-commerce memfasilitasi akses pengrajin dan UKM ke pasar dunia. Yang kedua, pertanian. E-commerce memfasilitasi pemasaran produk pertanian di pasar global. Yang ketiga, di pariwisata. E-commerce memfasilitasi dalam melakukan promosi dan pengembangan pariwisata negara-negara berkembang dalam skala global. Yang terakhir, peran e-commerce di online yaitu e-commerce menyediakan jalan bagi perusahaan di negara-negara miskin untuk masuk ke dalam rantai supply B2B dan B2G. Selanjutnya, model e-commerce. Model e-commerce yaitu ada 5. Yang pertama, B2B. Yang kedua, B2G. Yang ketiga, mobile commerce. Yang keempat, B2C. Dan yang kelima, C2C.
Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan teknologi komputer di perbankan. Yang pertama, penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan meliputi aktivitas pencatatan, perhitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan. Selain dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, juga dapat memberikan data dan informasi yang akurat bagi manajemen perbankan. Aktivitas komputerisasi dalam perbankan. Yang pertama, adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller. Yang kedua, ATM. Yang ketiga, penggunaan database di bank-bank. Yang keempat, sinkronisasi data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Software dianggap sangat mempermudah segala aktivitas perbankan karena dunia perbankan adalah suatu industri bisnis yang sangat kompleks di dunia. Selanjutnya, klasifikasi software perbankan sangat diperlukan bagi pengusaha, baik perusahaan besar maupun kecil. Sangat mempermudah proses akuntansi, laporan keuangan, dan lain-lain. Software yang digunakan yaitu yang pertama software perbankan bank, yang kedua yaitu software akuntansi, dan yang ketiga yaitu software perbankan non-bank. Selanjutnya, kriteria pemilihan software komputer. Yang pertama, kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data, aman, kapasitas, dan database besar. Yang kedua, security system. Harus bisa menutup akses penyalahgunaan data keuangan oleh data pemakai yang tidak bertanggung jawab melalui penggunaan user ID, password, backup data, dan sandi-sandi lainnya. Yang ketiga, keluasan atau fleksibel. Walaupun kapasitas data dan informasi dasar sama, tapi sistem dan prosedurnya pasti akan berbeda. Yang ketiga yaitu kemudahan pengoperasiannya. Tiap yang bertugas mudah mengoperasikannya dengan penuh tanggung jawab, adanya error message, dan petunjuk problem solvingnya. Yang keempat, reporting. Wajib adanya pelaporan yang jelas dan mudah dimengerti agar transparan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kelima yaitu maintenance, aspek pemeliharaan harus relatif stabil karena sektor vital, teknis peralatan maupun modifikasi atau pengembangan. Yang terakhir yaitu source code, biasanya menggunakan program paket dan sulit untuk dirubah untuk menambahkan fasilitas untuk software tersebut. Lanjut ke materi keempat yaitu sistem clearing. Sistem clearing yaitu ada masalah pokok usaha, yaitu terdiri dari dana, modal, pembiayaan, dan investasi, lembaga dan keuangan perbankan. Clearing penunjang perbankan yaitu sarana perhitungan antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Workout clearing adalah permintaan nasabah bank untuk penagihan piutang berupa uang giral atau pembayaran kewajiban melalui lalu lintas pembayaran LPP modern dalam suatu lembaga clearing. Workout clearing terdiri dari cek plate giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, wesel bank untuk transfer kredit, dan nota debit. Semuanya dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh. Pembayaran giral antar bank yaitu kegiatan bayar-membayar dengan workout bank diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan rekening nasabah bank yang telah ditetapkan. Origin clearing lokal yaitu clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia antar bank-bank di suatu wilayah clearing. Yang kedua, wilayah clearing yaitu suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan workout-workoutnya dalam jadwal clearing yang telah ditetapkan. Clearing yaitu tempat-tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, maka penyelenggaraan clearing diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Clearing sendiri memenuhi persyaratan kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksanaan ruangan kantor, peralatan komunikasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu SKNBI. SKNBI adalah Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, adalah sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang
penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Tujuan SKNBI adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Manfaat SKNBI sendiri, yang pertama, manfaat bagi Bank Indonesia yaitu efisiensi waktu dan biaya khususnya dalam hal operasional clearing dengan ditiadakannya fisik warkat kredit dan maintenance aplikasi clearing dengan digunakan sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah clearing. Yang kedua, tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui clearing yang lebih luas dengan diakomodirnya clearing antar wilayah untuk transfer kredit. Yang ketiga, memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing yang bersifat multilateral netting sesuai dengan core principles yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements atau BIS. Yaitu yang kedua, manfaat bagi bank penyelenggaranya. Yang pertama, efisien biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasinya warkat kredit. Yang kedua, semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Penyelenggaraan sistem clearing. Penyelenggaraan clearing nasional atau PKN yaitu di unit kerja di kantor Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Yang kedua, penyelenggaraan clearing lokal atau PKL, unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang beroleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Subsistem penyelenggaraan clearing debit. Yang pertama, meliputi kegiatan clearing penyerahan dan clearing pengembalian digunakan untuk transfer debit antara bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit seperti cek, bilet giro, nota debit dan yang lain-lainnya. Yang kedua, PKL akan melakukan perhitungan clearing debit berdasarkan DKE debit yang dikirim oleh peserta. Yang ketiga, penyelenggaraan clearing debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah clearing oleh PKL. Dan yang terakhir, hasil perhitungan clearing debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke sistem Central Clearing atau SSK untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN. Subsistem penyelenggaraan kredit digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat atau paperless. Penyelenggaraan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh PKN. Perhitungan clearing kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim oleh peserta. Ada juga yaitu ketentuan-ketentuan khusus bagi bank pelaksana clearing. Yang pertama, wajib melaksanakan sistem clearing sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaporkan clearing mingguan bersamaan dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia, mempermudah bank penyelenggaraan clearing dalam penyediaan uang kuartal. Bank peserta clearing. Yang pertama, bank-bank umum dan bank pembangunan yang berada di wilayah clearing tertentu dikoordinator oleh BI atau bank lainnya yang ditunjuk dalam wilayah itu. Yang kedua, penyertaan langsung memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan clearing, seperti kantor Bank Indonesia, kantor pusat bank umum, bank pembangunan, dan serta kantor cabang kedua bank itu. Penyertaan tidak langsung memperhitungkan warkat dalam pertemuan clearing melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya, yaitu kantor cabang pembantu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kantor bank umum atau kantor bank pembangunan yaitu yang pertama, umumnya izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang kedua, keadaan administrasi dan keuangan bank memungkinkan dalam memenuhi kewajiban dalam clearing. Yang ketiga, simpanan masyarakat dalam bentuk giro telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendiri bank baru yang di wilayahnya bersangkutan. Yang terakhir, kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam clearing setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Untuk materi yang terakhir yaitu sistem informasi perbankan syariah. Bank Islam dalam menjalankan usahanya adalah minimal punya 5 prinsip operasional yang terdiri dari yang pertama,
prinsip simpanan murni atau al-wadi'ah. Yang kedua, bagi hasil atau syirkah. Yang ketiga, prinsip jual beli atau al-tijarah. Yang kelima, prinsip sewa atau al-ijarah. Yang ketiga yaitu prinsip jasa. Sifat operasional aplikasi. Produk operation adalah sifat operasi sebuah aplikasi yang berkaitan dengan hal-hal teknis dalam pengembangan aplikasi tersebut yang diperhatikan oleh pengembang, di mana hal ini berhubungan dengan teknik analisa dan perancangan serta pengembangan aplikasi. Disebutkan bahwa produk operation antara lain yaitu connectors, reliabilities. Sifat operasional aplikasi. Produk operation adalah sifat operasional sebuah aplikasi yang berkaitan dengan hal-hal teknis dalam pengembangan aplikasi tersebut yang perlu diperhatikan oleh pengembang, di mana hal ini berhubungan dengan teknis analisa oleh perancangan serta pembangunan aplikasi. Disebutkan bahwa produk operation antara lain yaitu correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Correctness yaitu pengujian kualitas aplikasi berkaitan dengan kemampuan aplikasi tersebut dan memenuhi spesifikasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna serta kebenaran informasi. Yang kedua, reliability yaitu keahlian atau kecakapan aplikasi yang memiliki kemampuan untuk tetap beroperasi meskipun terjadi kesalahan dan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang tepat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, efisiensi yaitu suatu akses yang digunakan untuk mencapai sebuah hasil maksimal dan tidak memerlukan banyak waktu untuk menjalankan transaksi. Yang keempat, integrity yaitu penggambaran sebuah sifat pada sebuah informasi dan jaminan yang akurat dan juga memiliki potensi yang sangat tinggi. Yang terakhir, usability yaitu salah satu peran penting dalam sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah mencapai tujuan tertentu atau dalam mengakses user. Selanjutnya, kemampuan aplikasi dalam menjalankan perubahan. Produk revision adalah kemampuan untuk mengalami perubahan yang terdiri atas maintainability, flexibility, dan testability. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Maintainability yaitu usaha untuk menentukan perbaikan dari kesalahan atau error maupun usaha untuk melakukan perubahan. Flexibility yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal operasional. Yang terakhir, testability yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnis, yaitu untuk business requirement, komplit dengan regulasi yang ada dan lainnya sebagainya. Kemampuan aplikasi menjalankan perubahan dalam berbagai syariah sudah cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan sebagai contohnya semakin majunya teknologi di dunia transaksi. Perbankan pun juga telah menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Dalam memperlakukan suatu sistem IT dalam dunia perbankan guna mempermudah nasabahnya. Faktor sumber daya manusia dalam artian nasabah atau konsumen haruslah benar-benar dipersiapkan. Selanjutnya, faktor pokok. Pada dasarnya suatu aplikasi akan menjalani perubahan dan perubahan itulah muncul karena adanya regulasi tertentu. Sehingga ada faktor-faktor pokok yang seharusnya lebih ditinjau kembali seperti maintainability, flexibility, dan testability. Maintainability merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kemampuan software untuk menjalani perubahan yang terjadi. Dalam maintainability, pentingnya pemeliharaan atau maintenance dan pengembangan suatu software atau sistem yang bertujuan agar software selalu dalam keadaan siap pakai. Selanjutnya, selain itu juga flexibility sangat dibutuhkan modifikasi terutama terkait aplikasi yang bersangkutan dengan hal-hal operasional. Setiap bank pasti mempunyai sistem dan prosedur yang berbeda.
meskipun data atau informasi dasarnya yang diolahnya sama. Yang ketiga yaitu selanjutnya, Textability merupakan usaha yang digunakan untuk menguji suatu aplikasi tersebut sesuai dengan standar dan kebutuhan bisnis. Pastinya setiap aplikasi akan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui kualitasnya dan apakah sesuai dengan kebutuhan bisnis, terutama dalam hal perbankan. Daya adaptasi software terhadap lingkungan baru. Untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi ini, perbankan syariah punya 4 strategi yang diterapkan di perbankan syariah, yaitu yang pertama, membentuk SDM berkualitas. Yang kedua, ekspansi segmen pasar bank syariah. Yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah. Yang keempat, penggunaan sistem IT modern. Perkembangan syariah untuk membangun sistem informasi perbankan syariah bekerja sama dengan teknologi informasi untuk melakukan kegiatan perbankan. Dengan melakukan aplikasi khusus untuk mempermudah proses transaksi dalam dunia perbankan, namun aplikasi tersebut dengan memenuhi syarat, yaitu daya adaptasi software terhadap lingkungan baru, maksudnya kemampuan penyesuaian sebuah software pada lingkungannya baru atau beberapa platform. Hal ini dikarenakan perkembangan dunia bisnis, khususnya dunia perbankan saat ini berorientasi pada target dikarenakan percepatan teknologi informasi sangat pesat tiap harinya. Perubahan daya sistem operasional melakukan pengembangan software dan delivery channel untuk beradaptasi di lingkungan baru. Perbankan syariah untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi merupakan cara sendiri, yaitu membentuk SDM berkualitas, ekspansi segmen pasar bank syariah, akselerasi produk bank syariah, dan penggunaan sistem teknologi informasi yang modern. Selanjutnya yaitu sistem perbankan syariah mulai kerjasama dengan TI menghasilkan perkembangannya sangat pesat. Contohnya teknologi saat ini semua pembisnis menggunakan laptop untuk bekerja. Salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pengembangan bisnis menuju cyber banking yaitu delivery channel. Untuk mengenalkan sistem aplikasi perbankan syariah terhadap lingkungan baru, yaitu adanya software. Aplikasi pembiayaan dalam perbankan syariah dibuat untuk melakukan pencatatan transaksi atau produk saham itu sendiri. Pembiayaan syariah untuk mengelola data menggunakan lebih akurat sehingga tidak akan mengalami human error atau redundasi data. Perkembangan syariah untuk meningkatkan daya saing di era globalisasi mempunyai cara sendiri, yaitu dengan membentuk SDM berkualitas, ekspansi segmen pasar syariah, akselerasi produk perbankan syariah, dan penggunaan sistem IT modern. Ada beberapa produk-produk e-banking syariah, yaitu yang pertama internet banking, yang kedua SMS banking, yang ketiga phone banking, dan keempat ATM atau anjungan tunai mandiri, yang kelima yaitu mobile banking. Sekian review materi 1 sampai materi 5 dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Wallahumma fiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.